ku pancarkan keindahanmu. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga keindahan-Mu. Bait kedua. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan juru selamat yang menyembarahi kasih-Nya yang besar. Ingin aku tiru hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Bait ketiga. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan buah Roh-Mu dalam kehidupanku. Setiap hari, benar setiap waktu, mengarahkan jiwa-jiwa padamu. Baik, saya mengucapkan selamat pagi saudara sekalian. Saya berharap walaupun mendung atau apapun, kita dengan sukacita sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan barusan, ketiga lagu-lagu yang sangat menggugah perasaan dan hati iman kita. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya mengucapkan salam Maranatha. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita berbicara tentang gereja, maka pagi hari ini kita akan berbicara orang-orang yang sudah ada di dalam gereja, mereka harus melakukan apa. Nah, ini yang perlu kita belajar, sehingga kita seperti tadi pembacaan firman Tuhan di Lukas berapa itu? Lukas 11 dikatakan iblis sudah pergi karena kita telah mengusir dia, tentu dengan firman Tuhan, tetapi dia tetap memantau. Ketika dia datang dilihat, orang itu kosong, bersih, itu artinya tidak diisi dengan firman Tuhan lagi. Jadi dia sudah sembuh dah. Dia lihat kosong, wah, di situ dia pikir untuk supaya orang ini hancur, dia bawa pasukannya yang banyak-banyak. Kenapa kita nggak baca Alkitab? Kita nggak baca firman Tuhan. Bersih itu menunjukkan bahwa kita itu kalau di dalamnya ada firman Tuhan itu penuh, padat. Dia tidak bisa mencolok kita. Dari jauh dia bisa ngobrol, tapi dia tidak bisa mencolok. Nah, itu kita harus pahami itu apa yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Anak-anak-Mu telah hadir di sini. Tuntun kami, Tuhan Roh Kudus, yang akan disampaikan bukan karena kuasa kekuatan sendiri, tapi Tuhan yang berpesan, sehingga kami patut melakukan dan penuh sukacita selalu mendengarkan, sehingga kekuatan datang oleh karena kuasa Tuhan menyertai, melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dari Efesus 4.
Efesus 4 ayat yang ke 17, tanda itu ayat yang ke 17, 23 dan 25. Itu panjang sebenarnya. Itu berbicara tentang manusia baru. Cuma kita ambil yang beberapa ayat yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya akan membacakannya, atau kita akan membacakan secara berbalasan, dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Ayat 17 saya akan baca, kemudian Bapak Ibu baca ayat 23 sampai 24, saya dan 25 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul manusia baru. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berikut. Dan kepergiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sama-sama. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Paulus menekankan karena itu, sebab itu kukatakan dan kutegaskan, kepada kamu, kepada kita sekalian, kepada jemaat lokal di Galatia. Galatia itu di daerah Asia Minor, Asia Kecil. Oh bukan, itu Galatia itu di daerah Makedonia. Sudah naik ke sana dia. Ternyata dia di Asia Kecil sudah naik. Kutekankan, kutegaskan di dalam Tuhan, bahwa jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Menarik, Paulus dengan tegas menekankan, kutegaskan. Kenapa? Dia bilang, jangan lagi ada dusta. Pasal 25, ayat 25. Buanglah dusta. Dusta itu punya siapa? Kita bertanya. Siapa? Iblis. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang kita anak-anak Tuhan dan kita masih berdusta satu dengan yang lain, iblis senang itu. Dia senang kita bilang, oh kita ini fundamental, tapi kita berdusta di antara kita, itu yang dia suka. Karena dari dusta akan timbul dosa-dosa yang berkelanjutan yang akan menghancurkan jemaat. Kalau sudah jemaat hancur, dia bersorak-sorai, kita kecuali kalau kita sudah berbicara tentang melakukan pelihara hidup di dalam kekudusan, dan kemudian ada orang-orang yang masuk keluar yang memang sengaja berbulu domba, hati serigala, kita tidak usah khawatir, karena kita bukan seperti Pilatus cuci tangan. Kita berada di tempat yang benar, dan itu hati nurani kita, keberatuan dan keberanian Tuhan. Kami berlaku yang Tuhan mau, dan Tuhannya akan menyelesaikan pekerjaan di dalam jemaat ini sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Itu sangat penting, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Sakarya 8 ayat 16 dikatakan lebih jelas, inilah hal yang harus kamu lakukan. Lebih hebat lagi, inilah hal yang harus kamu lakukan, yaitu harus benar satu dengan yang lain. Jadi kita ini ada terkait dengan hukum yang terutama. Apa yang hukum terutama? Kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau saya mengasihi saudara, saya mengasihi istri saya, tidak mungkin saya mendustai dia. Dari mana? Dari mana Bapak? Kok pulangnya jam sekian? Dia akan berpikir. Nah kalau kita bilang, oh kita dari teman. Nah teman siapa?
Padahal kita ke teman, oh teman si A, tambah dusta lagi. Bertemu di mana? Oh di rumahnya di, padahal tambah dusta lagi. Dusta berkelanjutan, itulah akibat dusta. Dosa masuk ke dalam dunia. Dusta seorang Lucifer. Nah oleh sebab itu Paulus bilang, ku tegaskan kepada kita sekalian, kepada jemaat Galatia itu, jemaat di Galatia itu sama dengan kepada jemaat GBAM Maranatha. Jangan lagi, buanglah dusta. Itu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bertanya sekarang, bertanya ulang, apa yang dimaksudkan? Karena di situ dikatakan di situ kebenaran dan kekudusan. Ya. Dikatakan di situ, kamu sudah berada di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita bertanya, apa? Kita harus berulang tanya. Apa yang dimaksud Paulus dalam kebenaran dan sesungguhnya? Ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ketika seorang bertobat, ini jawabannya. Ketika saya bertobat, ketika saudara bertobat, ya, percaya Yesus, darah Yesus yang suci. Semua orang di luar sana berdebat tentang Yesus, tetapi tidak ada seorang pun memperoleh keberanian mengatakan dia itu berdosa. Di kitab lain pun begitu, dia suci. Nah, darah yang kudus inilah yang menyucikan saya, washing with water, menyucikan saya dengan air oleh firman. Kita menjadi dikuduskan. Dikuduskan itu bukan saya orang kudus, dikuduskan karena kita telah bertobat, sehingga seluruh tubuh kita, dosa yang ada dalam tubuh kita sepanjang hidup kita telah di washing with water, telah dibersihkan seperti air menuju kepada firman. Firman itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini yang patut dikuduskan. Dan kedua, ya, jadi tidak boleh lagi ada di antara kita yang harus saling mendustai satu dengan yang saya mengasihi istri saya. Kadang-kadang saya terceplos berbicara dusta, saya harus mengakui. Aduh Tuhan, saya sudah ikut lagi iblis punya mau. Saya harus mengakui, harus bertobat, harus menyatakan itu supaya kita hari lepas hari hidup dipelihara oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bergerak, ada di dalam diri kita ketika orang sudah diselamatkan. Dia tidak akan bergerak kalau kita berdusta. Karena dia sedih, bilang udah percaya, tapi dusta, jadi dia tidak akan menyertai kita. Nah, jadi kalau kita bicara God bless you, saya berpikir orang ini sudah melakukan kehendak Tuhan apa belum? Nah, itu yang sangat kita harus hati-hati. Ya. Baru yang kedua, jemaat adalah tubuh. Berkali-kali dikatakan jemaat itu tubuh Tuhan Yesus. Ini tubuh kita, ya. Dan dia adalah kepala. Mana bisa kepala dengan tubuh bisa terpisah? Kalau kepala kudus, tubuh pun harus kudus. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, itu Tuhan. Kamu harus kudus, kamu harus kudus GBAM, karena aku ini yang menjadi kepalamu kudus. Nah, kalau kita, maka itu Rasul Paulus tegas, jangan ada dusta. Ku tegaskan, jangan ada dusta oleh kuasa Allah. Dia bilang situ lebih, pertama-tama dia bilang apa di situ? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, oleh Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Harus menyatakan, terserah jemaat mau terima apa tidak, itu urusan lain. Yang penting firman Tuhan itu harus ditegakkan. Sehingga kita dipelihara hidup kita, dan apapun dua tiga orang yang minta, yang sudah dikuduskan, Tuhan akan kasih. Itu pasti, bukan seenaknya kita bicara. Tuhan yang bilang, apapun 2-3 orang yang telah dikuduskan, pelihara kekudusan, berdoa, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berbilang Tuhan kirimkan orang ke sini, Tuhan kirim, tapi kita tidak melakukan sesuatu, tidak akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa mengapa Rasul Paulus tegas menegur dengan keras jemaat lokal di Galatia? Kita baca sama-sama di Yohanes 8 ayat 44. Perlu kita baca ini supaya kita paham. Yohanes 8 ayat 44, apa disebutkan di situ? Kalau ada yang atau kita baca sama-sama atau bagaimana, yang terserah. Yang saya rasa kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 44. Kalau sudah dapat, kita harus cepat, karena supaya Yohanes 8 ayat 44.
disebutkan apa di sana? Kalau sudah dapat, Yohanes 8 ayat yang ke-44. ayat yang ke-40. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dosa jatuh ke dalam dunia karena pendustaan, karena iblis mendustai Hawa. Oh, kamu bukan mati. Dia tahu seluruh isi Alkitab karena dia Lucifer, dari dia malaikat surgawi. Dia ingin memberontak kepada Tuhan. Oh, aku ingin meninggikan diriku ke awan-awan lebih tinggi dari Tuhan. Itu yang dibilang antikristus. Dia mau jadi sama dengan Tuhan dan mau disembah oleh Tuhan. Inilah bapaknya pendusta. Saya berharap saya waktu kecil, karena saya anak bungsu, saya sudah 73 tahun. Biasa waktu kalau bicara berbungsu, karena sudah 73 tahun. Waktu kecil saya karena disayang, kita 8 bersaudara, karena disayang, jadi saya selalu berdusta di rumah. Semua pergi sekolah, pulang-pulang, oh saya mesti ada dasi, mesti ada sepatu, karena 17 Agustus. Saya lagi bilang sama orang, saya juga begitu, padahal saya tidak disuruh. Saya bilang juga begitu, saya juga mesti pakai baju seragam bagus, berdusta. Nah itu kalau dibiarkan, dia bertambah-tambah dewasa akan terjadi begitu, menjadi bapak, jadi anaknya iblis. Saya anak iblis, harus mengakui. Ketika saya belum diselamatkan, saya anak iblis. Nggak bisa kita bilang, kalau kita bilang, bukan berarti kita bilang, saudara maaf ada yang hadir di sini, kamu anak iblis. Bukan begitu, maksudnya oleh karakter iblis ada di dalam diri saya. Nah kalau kita tidak selesaikan itu, kita akan tetap sama. Dia mempengaruhi saya dan saudara kalau tidak kenal Tuhan, agar supaya apa? Waktunya sudah sangat dekat. Dia untuk dicampakkan di api yang tidak pernah padam. Oleh sebab itu dia dengan berusaha dengan segenap tenaganya, usahanya setiap waktu dengan seperti singa mengaum-ngaum, dia mencari siapa yang bisa diterkam supaya bisa bersama-sama lebih banyak orang. Oh inilah sebabnya kita harus berdoa dan berdoa. Dan kalau perlu saya akan mengatakan di sini akan ada waktu minggu berpuasa, nah, supaya kita dengan berani. Kalau ada terjadi di sini, kita tidak usah, kenapa ya? Kita harus datang, tidak ada gunanya dalam nama Tuhan, pergi kau. Tidak usah sibuk-sibuk dengan pengetahuan teologi yang tinggi-tinggi. Ikutin saja apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang perlu kita pahami apa yang Paulus katakan. Di 1 Korintus 3 ayat 16, ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan apa di sana? Ya, sebelum kita masuk ke sana, kita katakan di sini. Kalau kita berdusta, ya, kita ada anak Tuhan. Nah, ini yang terjadi di kulit luar kita, saya menyembah Tuhan, ya. Tapi di dalam pikiran saya mengakui iblis bapak kita, ya. Oh, dia akan sangat senang, dan tanpa sadar, kalau saya berdosa terus, saya menghancurkan tubuh Tuhan. Ini tubuh, saya berdusta, Tuhan, ini dihancurkan. Dan terus menerus akhirnya ada seorang teman saya, tadinya dia memimpin suatu jemaat cukup besar, tiba-tiba karena ada masalah duniawi, dia terlibat, dan akhirnya dia mundur dalam hal, akhirnya hidupnya, kasihan. Kita melihatnya hidup di dalam dikejar-kejar orang karena hutang dan lain-lain, akibat dusta, satu dusta, dua dusta, dan seterusnya. Nah, apakah kita baca dulu ini, ya. Kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 16 supaya kita tahu, ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dapat dikatakan di sana, ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Ini sangat menarik, saudara, supaya kita tiap hari bisa diingatkan. 1 Korintus 3 ayat 16, ya, 12 ya 16. Nah, ini dimulai dengan pertanyaan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Nah, ini tubuh Tuhan ini ada di dalam diri kita, ya, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu, ya. Baru yang ke-17 dia bilang apa?
Oh, coba jemaat. 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah bangsa. Allah akan membinasakan tubuh saya, tubuh saudara, kalau kita merusak tubuh Tuhan. Secara pribadi diri saya hancur, secara jemaat hancur. Sudah dikatakan di situ. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah roh bait Allah? Nah, paham ini? Siapa yang mau menghancurkan bait Allah? Siapa di antara kita? Ada yang mau? Allah akan membinasakan. Lambat atau cepat, jemaat Maranatha berkali-kali mau dibinasakan oleh iblis dengan berbagai cara, puluhan tahun, fitnah, dusta, tetapi berdoa secara pribadi, berdoa secara jemaat, Tuhan yang memulai jemaat pekerjaan yang baik di sini, Dia akan menyelesaikan. Kalau saya melakukan hal dusta, melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hancur ini. Tapi kemurahan Tuhan, Maranatha ada agar supaya dilihat kemurnian tubuh Tuhan itu. Kalau ini Maranatha, orang masuk pergi, orang masuk keluar, karena tidak ada kemurnian di dalam, orang di sana akan bertepuk tangan. Tetapi di sana tidak ada seorang pun yang berani mengatakan Maranatha itu tidak benar. Karena kita menjaga kemurnian, dan kemurnian inilah membuat kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Berkataan Rasul Paulus sangat tegas dalam jemaat lokal Galatia. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi, dan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Ya. Anggota jemaat Gereja Baptis Alkitabiah Maranatha itu bukan sembarangan kita memakai Alkitabiah. Itu artinya kita harus, apa yang kita baca, yang Tuhan suruh, itu yang harus kita lakukan. Tuhan suruh, Tuhan bilang, iblis lihat, itu karena kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu masuk di dalam dunia, menjadi manusia. Manusia siapa? Manusia Yesus. Jadi ketika kita membaca firman, memelihara firman Tuhan, kamu adalah muridku kalau kamu menuruti firmanku, kalau kamu menuruti aku. Jemaat Maranatha memiliki Alkitabiah, harus mengikuti seluruh apa yang Tuhan perintahkan. Roh dan jiwanya sudah diperbaharui. Yang sudah menjadi jemaat, roh dan jiwa saudara saya sudah diperbaharui. Istilah Alkitab sudah dilahirkan kembali. Harus membuktikan diri, terlihat ada perubahan sikap, hidup kerohaniannya. Oh, banyak sekali, ratusan, ribuan orang yang ketika dia dari hidup yang tidak benar, dirubah hidupnya. Aku berubah. Jadi ada sikap, ada kesaksian. John Newton itu manusia jahat itu. Bukan saya yang bilang, dia yang bilang sendiri. Setelah dia diombang-ambingkan oleh gelombang sudah berkali-kali akan mati, akan tenggelam, tiba-tiba dia sadar, aduh, kalau saya tenggelam ini berarti saya habis ini. Akhirnya dia sadar dan dia bertobat. Waktu dia mati, apa dia tulis? John Newton, seorang peleceh wanita, dia terang-terangan mengatakan, tetapi oleh karunia Tuhan dia diambil dan menjadi gembala sekian tahun. Itulah sebabnya dalam Amazing Grace, ya. Amazing itu Amazing itu keajaiban, karunia yang ajaib. Kita bilang kalau dalam bahasa Indonesia apa yang kita nyanyikan, itu yang Amazing Grace, apa namanya bahasa Indonesia-nya? Maha besar. Tapi itu Amazing Grace itu sebenarnya dia bilang karunia yang ajaib. Kenapa dia tulis itu? Karena dia sebenarnya sudah mati di situ, dia bilang, tapi dia hidup lagi. Sebenarnya dia sudah buta. Maksudnya buta tidak bisa melihat kebenaran, tetapi Tuhan mengungkapkan, mencelik matanya. Setiap dia sadar, dia bikin lagu ini, Amazing Grace. Nah, itulah. Ya, kita anak-anak Tuhan. Kita disebut anak-anak Tuhan, telah dikuduskan oleh darah melalui peringatan Rasul Paulus ini.
harus ada perubahan sikap yang tidak harus sama dengan dunia, ya, yang tidak boleh sama dengan dunia, hidup di dalam dusta saya, one another, satu dengan yang lain, suami dengan istri, anak dengan orang tua, tidak boleh ada itu. Kalau saya bilang saya dari sana baru pulang malam, memang dari mana, kita harus jelas saya pergi ke teman saya, jangan beralih ke tempat lain. Kalau memang itu sudah salah, harus ada pengakuan, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 di pasal yang sama kepada jemaat kepada Efesus, ya, Efesus 2 ayat yang 10, ya, bukan Galatia, ya, Efesus 2 ayat sama, ya. Itu satu hal juga yang menekankan kita dengan sangat jelas, ya. Galatia Efesus 2 ayat 10 di situ disebutkan apa di sana, ya, dikatakan, disebutkan karena kita ini buatan Allah, diciptakan, diperbaharui dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa sih itu? Supaya kita hidup di dalam. Kita hidup tidak boleh ada dusta, hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Luar biasa, ya. Diingatkan oleh Rasul Paulus pada jemaat Efesus di jemaat Efesus ini berada di Asia Kecil, di Turki sekarang. Jadi betapa Paulus selalu mengingatkan jemaat itu adalah tubuh yang kudus, yang sudah dikuduskan, sehingga kita perlu menjaga hidup dan pelihara di dalam kekudusan. Sekarang kita bertanya, ya. Kalau di dalam King James dia bilang hidup di dalam hidup di dalam kekudusan. Kalau di dalam King James dia bilang walk in spirit, ya. Walk in spirit itu maksudnya, jadi kalau hidup kan berarti kita waktu mati kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau walk in spirit artinya setiap hari kita berjalan di dalam roh, sehingga roh itu yang menuntun. Yang paling sederhana kita bilang, kita kemarin berkali-kali kita udah jalan sampai di sana. Tiba-tiba saya lupa, saya ada rencana mau kasih buku pada seorang. Tiba-tiba saya lupa, sudah agak jauh. Aduh, kemana? Ini Roh Kudus yang berbicara ini. Dia kasih ingat, yuk ada sesuatu yang lu lupa. Saya balik. Berjalan jauh saya harus pulang. Sebab kalau kita tidak peka dengan suara itu suara Roh itu bukan kayak orang mimpi-mimpi gitu. Dia datang melalui firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, dia ingatkan, dan kemudian dia ada yang belum balik. Kalau kita tidak peka dengan hal itu, terjadi sesuatu, itu sudah roh iblis yang terjadi. Tabrakan umpamanya. Aduh, kenapa tadi saya nggak pulang ya? Kalau saya balik, saya nggak jadi pincang begini. Itu contoh sederhana, saudara. Sekarang bagaimana? Pertanyaan, bagaimana kita bisa berjalan dipenuhi oleh roh? Sederhana sekali. Sangat sederhana. Malas baca Alkitab, malas berdoa, ya. David Cloud bilang begini, ini satu sumber dari Baptis Independen. Dia bilang, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Padahal berdoa itu Tuhan membuka diri. Mintalah. Itu doktrin doa, ada banyak di situ. Mintalah, akan kuberikan yang kamu minta, ya. Sangat-sangat sederhana. Di atas tahta Allah Bapa datang semua makhluk yang berseru. Dia menyatakan diri sendiri, saya ini Allah Bapa. Saya siap mendengarkan doa dari semua orang, termasuk orang penjahat di kayu salib. Kenapa dia bisa diterima doanya? Saya lihat ini orang jahat. Di salib itu kejahatannya sudah melampaui batas. Hukuman kekaisaran Roma kalau disalib itu puncaknya dari kejahatan yang sudah tidak bisa dibikin dengan cara yang lain, harus disalib. Nah, itulah salah satu mengapa Tuhan Yesus yang mereka bukan Romawi yang hukum Yesus. Ya, ingat ini, ya. Karena teologi yang ada pada saat itu. Teologi apa itu? Karena dia mengaku dia ada anak Allah. Bapakku dan aku dan Bapakku adalah satu. Orang Yahudi tidak bisa mengatakan Bapakku. Itu Bapa di sorga. Satu-satunya Allah yang kami semua. Kok dia bilang dia Bapakku, dan ini orang sudah mendustai, padahal mereka terselubung mereka. Sehingga akibat itu, ini orang-orang ahli teologi ini. Apa yang dikatakan ulama-ulama kali sekarang, kalau di pihak sana
yang pinter pendidikan lama. Waduh, dia udah menghujat Allah. Dia bilang dia dengan Bapa sama. Jadi teologi itu sendiri yang bisa menghancurkan kita, dan itu terjadi dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan karena Pilatus. Mungkin saya berharap ini tidak salah. Pilatus bilang, saya tidak mendapatkan sesuatu yang salah di dalam orang ini. Tidak ada yang salah. Secara hukum dia tidak mendapatkan, dan dia berani. Tapi karena mereka menuntut, dia bilang, aku tidak bersalah atas darah orang yang mengusalipannya. Bagaimana kita dipanggil oleh Allah? Bagaimana saudara? Malas baca Alkitab, malas berdoa. Pada saat bangun, apa yang kita lihat dulu? Kita harus jujur. Saya pun demikian. Pada saat bangun, saya lebih dulu ambil Alkitab, ambil HP. Karena apa? Karena saya suka tidur cepat, sehingga siapa tahu ada yang masuk, ada berita yang penting, saya harus lihat, harus respons. Jangan dianggap saya ini meremehkan. Jadi saya ambil HP itu bukan untuk beria-ria dan itu melihat ada berita penting enggak. Siapa tahu ada yang bilang ada yang meninggal dan lain sebagainya. Sesudah itu saya taruh itu, baru saya lihat ibu masih tidur. Saya tidak mau ganggu karena kondisinya kan saya beberapa hari ini terganggu. Saya pergi sendiri menyendiri dan saya ambil Alkitab. Padahal saya pun lesu. Pikiran saya lesu. Saya bilang, tidak mungkin Tuhan, kalau iblis mau menghancurkan saya harus dihancurkan kalau saya melakukan kesalahan kepada Tuhan. Bersendiri. Jadi kalau kita malas, diri kita kosong. Iblis lihat, dia kan seperti singa orang. Waduh, ini yang paling saya suka ini, yang kosong begini. Dia datang, dan dia datang dengan pasukannya supaya apa? Supaya seperti yang murid-murid bilang, aduh, kenapa kita nggak bisa usir ini roh jahat ini? Itulah pasukannya datang untuk saling mendukung. Tuhan bilang itu jenis ini tidak bisa dapat diusir dengan hanya berdoa, tapi dengan berpuasa. Nah itu di Alkitab Indonesia itu dihilang. Betul, luar biasanya itu iblis. Ada berapa? Saya perhatikan ada berapa ayat-ayat di Alkitab dihilang. Termasuk di Kisah 8. Di Kisah 8 itu tentang baptisan. Di situ dikatakan di baptisan Kisah 8 dikatakan di situ ada air. Seorang yang jauh dari Ethiopia datang ke Yerusalem untuk mencari tahu kebenaran. Sida-sida Ethiopia. Dia bilang di situ ada air. Apa salahnya jika saya dibaptis? Ayat 36. Di ayat 37 hilang. Padahal di ayat itu itulah inti dari baptisan. Maksudnya dia bilang kalau Tuhan percaya Yesus juru selamat, silakan. Itu inti dari baptisan. Jadi kalau engkau tidak percaya, tidak dibaptis, itu hilang saudara. Nanti saya kasih lihat itu Alkitab teks bahasa Inggris. Betapa luar biasanya iblis menghilangkan teks itu supaya orang hari ini tidak usah bertobat, dan itu banyak sekarang tanpa pertobatan dibaptis pleng. Dan dari kecil kita sudah dibaptis. Saya dibaptis dari kecil, dari masih kanak-kanak, tanpa bertobat, tanpa mengenal siapa Yesus. Itu iblis. Nah, baca Alkitab, berdoa tiap hari. Ya, seperti sering saudara saya Pak Cuma bilang, kadang-kadang dia setelah di kamar tiba-tiba ada terbeban. Berdoa itu berdoa pribadi itu tergantung saya, tergantung saudara. Boleh berlutut, boleh terlentang. Nah beliau apa yang dia pergi keluar menghadap ke langit. Oh, lihat ke bintang. Itulah salah satu dari kita. How great thou art. Itulah harus kita mengagungkan kemuliaan Tuhan melalui ciptaan. Tuhan kok bisa bikin ini stars, moon, bintang dan bulan. Masakan masalah saya tidak bisa transaksi. Itu pribadi. Saya ingat ada suatu kesaksian seorang kolonel Amerika waktu di Vietnam, karena masuknya dia bilang apa? Tiba-tiba dapat berita, dulu belum ada HP, bahwa pasukannya terkepung oleh tentara Vietnam. Tidak ada jalan keluar lagi. Jalan keluar sudah tidak ada. Artinya mereka pasti mati. Ini kolonel keluar. Kolonel ini keluar. Habis rapat, sudah tidak bisa terjangkau.
pasti mereka mati. Kasihan. Kolonel ini keluar, di luar dia lihat bintang. Tiba-tiba inspiration datang, ilham dari Tuhan. Dia lihat bintang. Apa yang dia lakukan? Dia masuk dalam, cek dulu radio, cek. Kamu pernah dengar bintang nggak? Dia sama anak buahnya. Kamu waktu kecil pernah diajarkan bintang nggak? Iya. Nah, bintang itu kemana? Dari mana itu bintang? Bintang itu dari timur. Orang komunis nggak tahu itu Alkitab. Mana dia tahu bintang dari timur? Bintang itu dari mana datangnya? Dari timur. Ke situ kamu lari. Saya baca itu luar biasa. Itulah Tuhan. Kalau dipimpin Roh itu sudah tidak berdaya, dia keluar dengan aduh Tuhan. Artinya dia bilang, aduh, mungkin apa ini? Tapi dia lihat ke bintang, itu bukan kebetulan. Dia masuk ke dalam. Kalian tahu nggak? Kamu tahu tak apa? Dulu kalian diajarkan bintang. Oh ya Pak, kami tahu. Nah, kemana itu bintang pergi? Kemana itu? Dari mana dia? Dia dari timur. Ke situ kamu lari. Pada saat saya bilang pergi, kamu langsung lari. Karena kalau pasukan sudah sangat dekat. Sebab kalau dia suruh pergi, kalau mereka masih dari situ, kanonnya langsung dari situ habis. Jadi bilang, kalau saya bilang shout, ya go, berterus langsung mau pergi karena saya langsung mau tembak. Nah, dia pergi ke timur. Mereka lari ke yang itu celah yang masih mereka bisa keluar dari perkampungan. Selamat mereka sampai ke itu Tuhan. Itu firman Tuhan. Dikatakan renungkan itu siang dan malam. Kalau kita tidak renungkan siang dan malam, Roh Kudus tidak akan bekerja. Dia tidak akan mengatakan, di sini ada ayat begini yang bilang kamu tidak boleh berdusta. Karena itulah firman Tuhan Yesus bekerja sama, Tritunggal, Trinitas. Saya tidak terlalu membicarakan terlalu jauh-jauh teologi tentang Tritunggal. Tetapi kalau kita baca dari mulai Kejadian, marilah kita membuat. Dari kata let us, itu aja sudah berbicara tentang jamak. Ada orang yang lebih dari satu. Ya. Akulah Tuhan Allah. Oh yes, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kamu dari tempat perbudakan Mesir. Tetapi ketika dia mau datang menyelamatkan manusia, Allah Bapa ini menjadi manusia Yesus turun. Jadi sudah ada berapa orang Allah ini? Allah Bapa, Allah manusia Yesus. Ya. Kemudian Allah manusia ini bilang setelah dia selesai menangkap tugasnya, mati dan dihukum dan naik ke surga, dia bilang aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Allah anak manusia ini dia naik ke surga, penolong datang. Penolong itu siapa? Roh Kudus, Tritunggal. Itu saja. Jadi kita di luar sana terjadi perdebatan yang sangat sengit. Itulah yang Tuhan bilang kepada Nikodemus. Sesungguhnya itu sebenarnya kalau kita melihat dengan jalan itu berbicara dengan benar. Amin. Dikatakan dua kali, verily, sesungguh-sungguhnya. Artinya betul-betul begitu. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari atas, engkau tidak akan, you cannot see, kamu tidak akan memahami. See itu boleh bilang melihat, tapi boleh bilang mengerti. You cannot see the kingdom of God. Artinya kalau kau tidak dirubah akal, jadi akal dan pikiranmu, bicara apapun kepadamu tidak ada gunanya. Harus dirubah, harus bertobat, pikiran diubahkan, roh kita diubahkan sehingga kita tahu. Rajin membaca firman, kemudian oh ya ini yang dimaksudkan, oh itu Roh Kudus yang menuntun. Kamu tidak akan pernah mengerti. You cannot see the kingdom of God. Pengertian. Jadi seperti begini. Kalau seorang bertanya, do you understand? Artinya itu kan mengerti. Kamu mengerti? Yang menjawab, oh yes I see. I see itu dia tidak bilang yes I understand. Ya saya sudah tahu, saya sudah paham. Itu pengertian yang saya baca. Kenapa dia bilang you cannot see? Kenapa Tuhan tidak melihat? Itu artinya saya paham. Kamu tidak akan paham tentang kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Itu yang Tuhan bilang. Jadi apa yang tadi Paulus katakan, tubuh, dia bilang apa? Ku katakan dengan tegas, ku tegaskan, oleh karena siapa? Oleh karena Allah, oleh karena Tuhan. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Roh dan pikiran selalu disertai dengan pikiran. Rupanya pikiran ini yang menghancurkan tubuh kita kalau kita melakukan kesalahan. Pikiran, saya nggak tahu. Kalau saudara boleh mengatakan,
Mana yang duluan? Pikiran apa hati? Karena di firman Tuhan selalu dikatakan steadfast of mind. Steadfast of mind. Orang yang pikirannya teguh. Kalau di lembaga Alkitab orang yang hatinya teguh. Tapi teks Alkitab King James bilang steadfast of mind. Jadi pikiran yang teguh dijagai dengan damai sejahtera. Dia tidak bilang hati yang teguh. Nah di sini dia bilang pikiran yang kita telah diperbaharui, ya, dan di dalam kekudusan. Mari kita yang telah mengalami kelahiran kembali, berjalan di dalam roh dengan setiap hari meminta petunjuk. Pada waktu bangun pagi, berdoa sendiri bersama-sama, dan itu akan kita lihat akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang di luar kemampuan kita terjadi hal-hal yang luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan seperti apa. Kalau kita belajar seperti itu, memprakteknya, saudara pasti akan mengalami dan terheran-heran betapa ajaibnya Tuhan itu. Dan itu yang Tuhan masukkan. Jangan lagi di antara kita ada dusta, karena itu milik Bapa segala pendusta. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Kuasa-Mu lah Tuhan, Roh Kudus penghibur, Roh Kudus pembimbing, guru yang ajaib. Dialah yang telah Bapa janjikan ada di dalam diri orang-orang yang telah diselamatkan, ada di dalam jemaat. Dialah Tuhan Tritunggal yang akan menyertai kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan, memelihara hidup kita seperti kepala tubuh Tuhan Yesus, maka Roh Kudus kiranya akan menuntun kita semua pada hari ini dan sampai selama-lamanya ketika Engkau datang, Tuhan Yesus, menjemput tubuh yang telah dikuduskan ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semuanya. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Aku serah.